Halo semuanya, welcome to Bukit Kesenangan. Warga Bukit yang paling kece sejagat raya. Gimana kabar kalian semuanya? Gue harap all is well ya guys. Ngebedah woman fashion udah biasa kan? Tapi kali ini kita kepikiran buat ngebedah atau ngebahas soal men fashion atau menswear. Soalnya industri menswear itu udah darurat banget ya gak sih? Kayak krisis inovasi gitu. Tapi nggak heran juga sih sebenarnya karena kalian pasti sadar kalau fashion pria itu terkesan monoton dibandingkan dengan fashion wanita of course. Buat kalian peminat fashion yang suka mantengin show-show tiap season, jujur pasti agak boring gitu kan pas bagian menswear karena seriously model yang ditampilkan itu terkesan monoton dan kurang inovasi dari musim ke musim. Beda banget ya kan fashion wanita yang selalu aja ada yang baru dan menarik setiap musimnya. Sebenarnya bukan berarti menswear itu sama persis untuk setiap itemnya, tapi kayak kurang inovasi gitu dan terkesan kurang greget ya kan. Gue aja jujur tiap berburu baju baru kayak dejavu tau gak sih? Ganti toko tapi kayaknya model bajunya ya gitu-gitu aja gak jauh beda. Kaos, kemeja, hoodie, jeans udah gitu-gitu aja. Paling yang beda cuma mereknya sama desainnya tipis-tipis. Sisanya overall sama. Makanya nggak heran kalau kalian ngeliat isi lemari cowok, kalian paling lihat tumpukan baju hitam sama baju putih. Udah kayak zebra cross gitu ya, seboring itu. Bahkan ini bukan cuma terjadi pada brand kelas menengah aja. Even brand kelas atas pun seolah-olah harus muter otak sekencang mungkin buat nyari ide menswear terbaru yang bakal diluncurin. Lalu pertanyaannya, kenapa menswear itu selalu kalah dibandingkan dengan segmen lainnya? Faktanya penjualan pakaian pria itu lebih rendah daripada pakaian anak-anak dan bahkan pakaian wanita itu bisa 3 kali lipat mengunggulinya. Hal inilah yang juga seolah bikin industri fashion pria itu kayak nggak bergairah buat ngeluncurin item-item baru yang fresh. Ibaratnya penjualannya aja udah ketahuan nggak bakal nyaingin baju anak-anak dan wanita, jadi ya udahlah ya nggak usah terlalu usaha buat bikin inovasi yang berarti. Kurang lebih seperti itu. Dan sebenarnya bukan cuma itu aja sih faktor penyebabnya, melainkan hal ini juga dipengaruhi sama tren pembelian konsumen menswear. Tahu sendiri ya kan, secara general cowok itu memang bukan makhluk yang gila belanja. Ibaratnya baju di lemari cuma beberapa helai aja nggak masalah. Kalau baju belum belel ya gas terus pakai terus. Dan lagi laki-laki itu emang terkenal nggak suka model baju yang ribet dan nggak terlalu nuntut model yang aneh-aneh juga. Jadi mereka nggak terlalu mikirin soal style khusus buat pakaian mereka. Beda banget sama cewek yang bahkan lemari udah penuh aja masih bingung nyari baju yang mau dipakai. Nah, terus gimana cara mendobrak stigma masyarakat tentang menswear yang monoton? Salah satu yang udah diterapin sih dengan memberikan sedikit sentuhan feminim pada style menswear. Tapi hal ini juga nggak segampang itu karena kebanyakan unsur feminim pada menswear itu cuma cocok buat audien androgini dan nggak semua konsumen pria itu menyukainya. Kiko Kostadinov dan gebrakannya. Dibandingkan sama para desainer papan atas lainnya kayak Martin Rose, Bianca Saunders, ataupun Craig Green, tentu Kiko Kostadinov tergolong newbie. Tapi jujur, dengan apa yang udah dia persembahkan sejauh ini, luar biasa banget men. Bahkan berhasil melampaui ekspektasi banyak orang. Karya Kiko bisa menyampaikan pesan dengan baik tanpa menghilangkan nilai estetiknya. Dan kalian pasti setuju bahwa yang paling jenius adalah pakaian Kiko punya substansi artistik tapi nggak kelihatan aneh saat dipakai oleh orang kebanyakan. As you know, in fashion kadang baju yang artistik bakal kelihatan aneh pas dipakai dan bakal bikin kalian dilihatin satu kelurahan. Secara sekilas rancangan Kiko kelihatan familiar, tapi kalau kalian perhatiin secara detail banyak banget yang Kiko gubah dalam rancangannya itu. Nah di sini gue bakal bahas mengenai bagaimana sebenarnya gaya busana rancangan Kiko Kostadinov dan perbandingannya sama gaya pakaian pria kontemporer serta bagaimana rancangan Kiko berpengaruh terhadap fashion pria secara keseluruhan. Gue pribadi jujur, gue adalah salah satu fans berat dari Kiko. Dan buat kalian yang belum tahu, secara general style Kiko termasuk pada kategori seragam modern dan pakaian kerja kontemporer. Seenggaknya inilah yang bakal muncul saat kalian cari tahu tentang apa style Kiko Kostadinov di search engine. Tapi menurut hemat gue ini nggak sepenuhnya benar karena menurut gue Kiko punya gaya yang unik pada setiap koleksinya. Dan semua ini nggak bisa dikategorikan ke salah satu segmentasi pakaian. Dia menghabiskan banyak waktu buat belajar di Central Saint Martins dan salah satu hal yang tertanam dalam dirinya adalah pentingnya penelitian mendalam buat menciptakan setiap koleksi yang unik. Dan pada setiap koleksinya dibuat dari berbagai hal acak yang Kiko dapetin saat penelitian. Begitupun berkaitan juga sama pengalaman pribadi Kiko sendiri dan orang-orang di sekitarnya yang menambah inspirasinya. Seperti ayah Kiko yang kerja sebagai pekerja konstruksi atau pengalaman Kiko sendiri tentang kehidupan Bulgaria di Eropa Timur.
Tapi meski begitu, Kiko termasuk desainer yang pada setiap musim gak bisa ketebak apa yang bakal dia persembahkan. Kalian bakal terus dibuat terkesan dengan penemuan baru yang dia tuangkan pada setiap koleksinya. Bahkan sekalipun pada brand besar kayak Balenciaga atau Louis Vuitton, gue masih bisa memikirkan dan membayangkan apa yang bakal diluncurkan pada musim yang akan datang. Tapi pada Kiko, serius itu gak bisa dilakukan. Itulah daya tarik Kiko yang beda dari yang lain. Aspek lain yang unik dari style Kiko adalah gimana dia bereksperimen sama color blocking, pola yang sangat teknis, serta bentuk geometris yang abstrak. Dari sini kalian bakal tahu betapa jeniusnya Kiko dalam meramu setiap koleksinya. Dimana hal ini jugalah yang menjadi keunggulan brandnya, dimana semua orang bakal selalu dibuat penasaran sama apa yang bakal Kiko buat, karena selalu beda dan gak bisa ditebak. So dengan begitu minim atau bahkan mustahil bagi siapapun untuk meniru style Kiko karena dia selalu mengubah style yang dia buat dari musim ke musim yang bikin style Kiko bisa dibilang anti plagiat. Gak seperti desainer kebanyakan yang memiliki titik fokus di mana style mereka berada. Kiko berbeda, dan gue rasa style Kiko adalah semua hal yang menarik yang dia temui, so akan selalu berubah dan selalu akan ada yang baru. Dan yes, uniknya pakaian Kiko itu bukan hanya cocok buat pentas atau acara, tapi cocok juga sebagai streetwear, even buat hangout aja ini bakal bikin kalian keren dan jauh dari kata absurd. Gue udah bilang sebelumnya bahwa kayaknya satu-satunya cara buat memajukan industri menswear adalah dengan memberikan sedikit sentuhan feminisasi pada style yang dibuat. Dan feminisasi ini bisa terwujud di pakaian pria dengan banyak cara, misalnya mengekspos kulit lebih banyak, atau kalau nggak begitu bisa juga dengan mengencangkan bagian pinggang atau membuat jenis pakaian yang ketat. Tapi sebenarnya hal ini berhasil buat nambah inovasi tapi nggak disukai bagi semua pria, terutama bagi para pria yang lempeng dan normal kayak gue sendiri, dimana kami butuh sesuatu yang baru dan lebih banyak pilihan pada menswear, tapi juga kami nggak mau kelihatan terlalu feminim, ya nggak sih? Kalian juga pastinya sependapat sama gue, dimana para pria itu butuh buat tampil kece dan style yang keren, dan gak masalah sih dengan sentuhan feminim, tapi kita butuh sentuhan feminisasi yang super halus dan gak pakai mengekspos skin atau pakaian ketat yang identik sama wanita. Pada wanita that's look good, tapi pada pria hanya segelintir pria yang mungkin cocok dengan look yang kayak gitu. While with others atau pria kebanyakan itu kelihatan menjijikkan, terlebih buat kita kaum one pack ya kan? Seperti pada koleksi Spring 2023 dari VTMNTS yang mana sebenarnya semua item kelihatan maskulin tapi terlalu mengekspos bagian perut. Dan gue nggak bisa membayangkan how I look with their collection. Jangan dibayangin ya guys kalau kalian nggak mau mual. Tapi balik lagi setiap orang punya taste yang berbeda-beda. Ada yang suka out of the box dengan berani menampilkan sisi feminisme yang kuat, tapi ada juga para pria yang pengen banget adanya pembaruan di industri menswear tapi pengen tetap kelihatan maskulin kayak gue. Dan yap, Kiko did it, dimana dia melakukan feminisasi tapi tetap condong ke sisi maskulinnya. Kayak salah satu koleksi summer 2020 dari Kiko yaitu jaket ini dimana detail maskulinnya tetap kelihatan seperti bahunya yang bidang dan bagian bawah yang tetap pakai celana dan bagian pinggang yang longgar. Dengan rancangannya Kiko seolah mau meyakinkan pria bahwa ini buat mereka bukan untuk audiens androgini. Jujur gue bukan penentang kaum androgini. Kembali lagi ini pure sudut pandang gue mengenai apa yang Kiko hadirkan pada setiap rancangannya. Balik lagi pada setiap koleksinya, Kiko benar-benar bijak dalam melakukan feminisasi. Kalian bisa lihat dari kombinasi warnanya yang keren, potongan dada yang tinggi, bahu yang bidang, pinggang yang longgar, dan gak mengekspos skin. So apa yang dia buat seolah mimpi para pria yang terwujud, yaitu baju dengan pilihan style yang menarik tapi tetap maskulin. Mungkin segitu dulu yang bisa gue bahas tentang bagaimana Kiko Kostadinov telah melakukan gebrakan di industri menswear. Kalau kalian suka sama style doi, boleh cek beberapa brand milik Kiko. Langsung aja cek IG-nya di bawah ini buat lihat-lihat desainnya. See you on the next video. Bye-bye.